Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, Jin BTS bereaksi terhadap tampilan webtoonnya Suho dalam True Beauty. Jin, Worldwide Handsome BTS terlihat seperti keluar dari webtoon. Tetapi, penggemar membandingkannya dengan satu karakter tertentu, Suho dari True Beauty. Desain karakter Suho dikabarkan didasarkan pada Jin dan kemiripannya terlalu mencolok untuk diabaikan. Faktanya, para penggemar berharap Jin akan melakukan debut aktingnya sebagai Suho. Dan saat ini Suho diperankan oleh Cha Eun-woo dari Astro. Bagaimana perasaan Jin tentang kembarannya? The Weverse, seorang penggemar memposting foto Jin dengan Suho dan menceritakan tentang bagaimana kecantikan luar biasa Jin membuatnya terlihat seperti karakter animasi. Sebagai balasan, Jin menulis, "Oh, ilustrasi dan orangnya sebenarnya sama-sama tampan, seperti yang diharapkan. Bisakah Anda melihat kemiripannya?" Selain itu, banyak momen yang dapat ditemukan dari Jin, dan berikut adalah momen lainnya. Jin BTS mengincar rekening bank semua orang. Jin BTS muda dan kaya, tapi sepertinya dia sering melupakannya. Dia bahkan menjual rekannya RG dan melelang alat peraga video musik BTS. Jin selalu mencari cara untuk menghasilkan uang tambahan. Jin berkata, "Patung dari MV Blood, Sweat and Tears ada di ruang penyimpanan perusahaan Direktur Lampens. Tapi dia bilang dia akan memberikannya padaku. Saya menjualnya." "Jatuhkan penawaran," kata Jin. The Weverse, seorang penggemar baru-baru ini membagikan postingan tentang penampilan J-Hope yang tampan, memiliki sifat yang rendah hati dan bakat yang luar biasa di atas panggung. Bagi Jin, ini adalah kesempatan sempurna untuk meminta uang. "J-Hope, aku mencintaimu, beri aku uang saku," tulis Jin. Menurut J-Hope, seharusnya sebaliknya. "Juan, saya akan berkunjung dan secara resmi memberi hormat kepada Anda pada tahun baru Imlek. Saya harus menerima uang saku dari hiung tertua kami," kata J-Hope. J-Hope bukanlah satu-satunya orang yang Jin coba tipu. Ketika seorang penggemar meminta Jin untuk memberitahu mereka lelucon ayahnya, Jin tidak ragu untuk memberikan tawaran itu. Dia memberikan detail rekening bank palsu dan meminta penggemar untuk mentransfer sekitar 45 sen US dollar kepadanya. Jin menulis, "Cook Min Bank 1111111111, harus setor 500 won," kata Jin. Yang kedua, Bam GOT7 baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Mark. Alasan fans menangis dengan perpisahan Mark dan Bam. Semua anggota GOT7 secara resmi meninggalkan JYP Entertainment setelah kontrak mereka berakhir pada 19 Januari. Untuk menandai sepenuhnya berakhirnya hari-hari mereka sebagai grup JYP Entertainment, mereka semua mulai melakukan aktivitas yang berbeda. Pada 31 Januari, para anggota mengucapkan selamat tinggal kepada Mark sebelum dia berangkat ke Amerika, di mana dia akan beristirahat dengan keluarganya dan mengerjakan vlogging dan karir solonya. Semua sangat sedih. Dari semua orang, Bam lah yang tampak paling sedih. Keduanya dikenal memiliki hubungan dekat satu sama lain sejak masa trainee mereka. Dia bahkan mengubah foto sampul Twitternya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada temannya. Berikut adalah beberapa momen ketika penggemar tersentuh oleh persahabatan mereka. Yang pertama, saat Mark merawat Bam. Keduanya sangat mengandalkan satu sama lain saat mereka baru masuk JYP Entertainment. Ibu Bam sangat berterima kasih kepada Mark karena dia merawat putranya tanpa lelah. Mark bertanggung jawab untuk mengurus Bam karena Bam masih sangat muda dan trainee JYP tidak diperbolehkan keluar sendirian, jadi Mark selalu bersama Bam, kata ibu Bam. Anggota yang lebih tua selalu menampung Bam sampai sekarang. Kemanapun Bam ingin pergi, Mark selalu pergi bersamanya. Tapi sekarang dia masih mengurus Bam seperti dulu, kata ibu Bam. Yang kedua, saat Mark memberi Bam sepatu. Ketika ditanya dalam salah satu fan meeting apakah Mark melakukan sesuatu yang spesial untuk Bam di awal persahabatan mereka langsung merespon. Dia berbagi bahwa dia pernah tersentuh oleh kemurahan hati Mark ketika mereka masih trainee. Ceritanya dimulai ketika dia tidak tahu apa-apa tentang merek sepatu Vans. "Saya ingat ketika saya masih menjadi trainee juga, saya tidak pernah tahu tentang Vans sebelumnya," kata Bam. Dia mempelajarinya hanya setelah pindah ke Korea. Ketika dia melihat Mark memakainya, dia dengan seenaknya mengatakan bahwa dia menginginkan sepasang juga.
Saat melihat Mark memakainya dan berpikir itu keren, saya tidak tahu di mana membelinya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya menginginkannya, kata Bambam. Sedikit yang dia tahu, Mark benar-benar akan memberikan itu padanya. Itu adalah kenangan yang berharga bagi anggota yang lebih muda hingga hari ini. Kemudian, ketika hampir ulang tahun saya bertemu dengannya sekitar Maret dan ulang tahun saya pada bulan Mei. Dia membelikan saya sepatu Keds Vans pertama saya, dan itulah Vans pertama dalam hidup saya, kata Bambam. Yang ketiga, saat Mark mendapat pengumuman terbaik. Dalam satu pertunjukan GOT7, Mark memiliki perkenalan yang sangat sederhana namun manis. Dia menenangkan penonton sehingga dia bisa didengar dengan jelas, dan kemudian memberitahu mereka, Bambam adalah milikku. Meskipun itu mungkin lelucon atas nama layanan penggemar, kata-kata Mark mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya terhadap anggota Thailand tersebut. Yang keempat, saat Bambam berpamitan. Dan akhirnya, tweet perpisahan Bambam bersifat positif sekaligus emosional. Dia berbagi foto satu sama lain ketika mereka masih baru di Korea, dan ketika dia satu kaki lebih pendek dari Mark. Dia mengenang masa lalu dan menatap masa depan. Ini hari pertama di Korea untukmu, dan hari ini akhirnya kamu pulang. Saya senang untuk Anda, Hyo, dan aku akan sangat merindukanmu. Sampai jumpa lagi segera, tulis Bambam. Bahkan, fans sudah patah hati saat memikirkan perpisahan mereka. Mark dan Bambam mungkin tidak akan bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, tetapi persahabatan mereka akan terus berlanjut. Yang ketiga, ayo bergabung dengan film Korea pertama, Korida Hirokazu, bersama Song Kang-ho dan Bae-duna. Baru-baru ini dilaporkan bahwa penyanyi sekaligus aktris Ayu akan membintangi film mendatang Hikorazu Korida Broker, atau Baby Box Broker. Dia benar-benar telah menunjukkan kemampuan aktingnya dalam beberapa tahun terakhir dalam drama Korea Moon Lovers, Scarlet Heart Yo, My Mister, Persona, dan Hotel de Luna. Hirokazu Korida adalah sutradara Jepang legendaris dan pemenang penghargaan yang terkenal dalam filmnya Shoplifters, Nobody Knows, After the Storm, dan Like Father, Like Son. Dia mengungkapkan bahwa dia telah memulai rencana untuk Broker 5 tahun lalu. Zin Cinema yang sebelumnya memproduksi Alive dan banyak lagi akan bertanggung jawab atas produksinya. CG Entertainment akan mendistribusikan film tersebut ke seluruh Korea. Tanggal rilis belum ditetapkan, tetapi syuting akan dimulai tahun ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.